Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Teror di Asrama. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter @thedegree. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Cerita malam ini berkaitan dengan pengalaman seram yang dialami oleh seorang mahasiswa saat harus tinggal di asrama waktu kuliah. Seperti yang kita tahu, asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok. Umumnya ya untuk murid-murid sekolah. Nah, pada tahun 2016, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus swasta di salah satu kota besar di Indonesia. Sebut saja kota B. Dan ada peraturan di kampus tersebut yang mewajibkan kepada setiap mahasiswa-mahasiswi baru untuk tinggal di asrama kampus selama 1 tahun atau selama 2 semester. Asrama yang akan aku tempati ini seperti asrama pada umumnya, yaitu sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati 4 orang untuk setiap kamarnya. Asrama ini lumayan luas, yaitu terdapat 12 gedung asrama dengan masing-masing gedung berlantai 5, di mana lantai 5 sendiri diperuntukkan sebagai tempat untuk menjemur. Oh iya, asrama ini dipisah ya antara gedung cewek dan cowok. Dalam satu kamar, kami mendapatkan fasilitas kamar mandi, 4 kasur dengan ranjang tingkat, 4 meja kursi, 4 lemari, 1 cermin besar, dan 1 jemuran handuk. Pokoknya bisa dibilang fasilitasnya sudah sangat lengkap menurut aku. Selain itu, per lantai disediakan 1 lobi yang biasa digunakan untuk kumpul-kumpul atau mengerjakan tugas kelompok. Nah, pada lobi terdapat 2 kursi panjang stainless, seperti layaknya lobi rumah sakit. Di sana juga ada 1 meja kaca dan 1 buah televisi. Dan di setiap gedung terdapat ibu atau bapak helpdesk yang berjaga di lantai bawah dari pagi hingga malam. Ibu atau bapak ini berjaga sampai sekitar jam 10 malam. Selain itu, ada seorang cleaning service baik hati yang tugasnya bersih-bersih lorong setiap pagi. Jadi, bentuk gedung asramanya itu persegi panjang dengan pintu masuk gedung di bagian tengah. Lalu ada helpdesk, lobby, dan tangga. Bagian kanan dan kirinya lorong, serta pintu-pintu kamar seperti kosan, dan di ujung lorong terdapat pintu darurat. Aku sendiri tinggal di asrama di gedung 6, dengan kamar nomor 426 di lantai 4. Namaku adalah Fajar. Teman sekamarku adalah David, Udin, dan Fridus. Kami semua beda jurusan dan fakultas, kecuali aku dan Fridus. Karena kita berdua satu fakultas, namun beda jurusan. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di asrama tergolong santai, karena perkuliahan pun belum terlalu padat, dan belum banyak tugas, namanya juga awal kuliah. Sore, terdengar suara Udin sambil membuka pintu dan melepas sepatu. Kala itu, jam di dinding menunjukkan pukul 5 sore. Tandanya, sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Dari mana, Din? Baru balik? Kataku yang sedang berada di kasur atas. Abis first meet nih sama anak-anak kelas, kata Udin. Dia pun segera menutup pintu kamar lalu rebahan di kasur sambil memainkan ponselnya. Gimana first meet-nya, Din? Seru nggak anak-anak kelasnya? Tanya David yang duduk di meja belajar. Lumayan lah. Cuman belum terlalu akrab, kata Udin sembari memainkan ponselnya. Karena posisi kamar itu berada di dekat lobi lantai 4, jadi kadang-kadang terdengar suara orang-orang penghuni asrama yang sedang kumpul di lobi. Waktu pun berlalu, dan jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kala itu, semuanya sudah tertidur pulas. Namun di tengah-tengah tidur lelapku, aku terbangun gara-gara mendengar suara-suara aneh. Seperti ada seseorang yang sedang menggeser kursi besi, lalu diseret perlahan di lorong depan kamar. Dan saat aku melirik jam di dinding, waktu itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Oh,
Mungkin tetangga asrama lagi mindahin kursi kali ya, pikirku kala itu. Dan karena masih ngantuk, aku lanjut tidur lagi. Pagi harinya aku bangun jam 7 pagi dan langsung mandi karena aku berencana mencari sarapan. Kebetulan hari ini aku kuliah siang. Ketika sedang asik-asik mandi, tiba-tiba terdengar ketukan pintu di kamar mandi. "Siapa? Mau mandi? Bentar," kataku. Tapi tidak terdengar jawaban dari luar, dan aku pun lanjut mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ku tengok teman-temanku, ternyata mereka masih pada tertidur di kasur masing-masing. Tapi kala itu aku masih positive thinking. Jahil nih, pura-pura tidur, kataku dalam hati. Lalu aku pun melanjutkan niatku untuk mencari sarapan. Beberapa minggu berlalu setelah suara seretan kursi besi dan ketukan pintu, ada Fridus yang bercerita kepadaku. "Jar, ngerasa gak sih kalau di asrama ini banyak kejadian aneh?" ucap Fridus membuka pembicaraan. "Enggak sih, sejauh ini masih aman. Memangnya kejadian aneh seperti apa?" tanyaku. Jadi, begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu saat Fridus lagi tidur, tiba-tiba dia terbangun. Waktu itu Fridus ngeliat jam, dan ternyata masih jam 2 malam. Rupanya, Fridus terbangun gara-gara mendengar suara seretan kursi dari depan kamar kami. Terus, Fridus ini penasaran. Karena siapa sih yang seret kursi malam-malam gini di depan kamar orang? Kan ganggu orang tidur aja. Begitu pikir Fridus. Nah, karena penasaran ini, Fridus kemudian mengintip dari kaca yang ada di atas pintu. Soalnya kan kasur Fridus itu ada di atas. Jadi lumayan deket lah kalau dari jendela kaca yang ada di atas pintu. Pas Fridus lihat, ternyata ada sosok perempuan memakai dress warna merah. Semacam gaun pesta lah, tapi posisi si perempuan ini ngebelakangin Fridus. Waktu itu Fridus sempat berpikir, kok bisa ya perempuan malam-malam masuk gedung asrama cowok? Nah, sambil mikir gitu, si Fridus masih dalam posisi ngintip. Waktu itu si cewek ini diem aja gak gerak-gerak. Fridus pun makin penasaran dong, mau ngapain ini cewek? Nah, tiba-tiba si cewek ini ngegerakin kepalanya. Pelan banget sampai kepalanya muter ke belakang 180 derajat. Dan saat akhirnya wajah mereka bertatapan, ternyata muka cewek ini rata. Gak ada hidung, mata, dan mulut. Pokoknya rata. Fridus waktu itu benar-benar shock sampai-sampai dia nge-freeze gak bisa gerak. Soalnya sosok perempuan ini benar-benar serem banget. Nah, pas masih nge-freeze ini, si cewek malah tertawa ngelengking sambil melihat ke arah Fridus. Waktu itu, Fridus hanya bisa berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Karena saking takutnya, Fridus bahkan sampai gak bisa nangis atau teriak. Soalnya kan jarak antara Fridus dan si perempuan ini tuh hanya sekitar 1 meter aja. Dan cuma terhalang kaca yang ada di atas pintu. Benar-benar sedekat itu. Cukup lama Fridus terpaku dengan pemandangan mengerikan itu. Sampai akhirnya dia bisa gerak lagi lalu menutup sekujur badannya dengan selimut. Tapi ternyata itu belum cukup. Karena dia masih bisa mendengar tertawa melengking si hantu perempuan. Fridus yang benar-benar ketakutan memaksa matanya untuk kembali tidur. Tapi ya tetap susah. Walaupun akhirnya dia bisa tertidur juga. Paginya Fridus telat bangun. Yaitu sekitar jam 8. Padahal hari itu dia ada mata kuliah pagi. Tapi walaupun udah telat, Fridus tetap buru-buru ke kampus karena tidak mau berlama-lama di asrama itu. Mendengar cerita Fridus seperti itu, jujur aku sedikit tidak percaya. Karena menurutku asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya juga bersih, bukan tempat bernuansa seram yang tidak terawat. Tapi ternyata bukan hanya Fridus yang mengalami teror itu. Jar, kamu pernah gak sih dengar suara kursi diseret kalau malam? Tanya David. Kala itu kami memang hanya berdua di kamar, karena teman yang lain sedang berada di luar mencari angin. Pernah sih, palingan itu tetangga yang habis dari lobi bawa kursi, jawabku. Bukan Jar, kata David. Emang siapa Fit? Tanyaku penasaran. Dan beginilah cerita David.
Beberapa malam ini, gak tahu kenapa David selalu terbangun di tengah malam. Tepatnya selalu di jam 1 dini hari. Nah, kalau sudah melek, David ini tipe orang yang susah tidur lagi. Badannya mendadak segar. Dan walaupun lampu kamar mati, waktu itu David masih bisa melihat dengan jelas keadaan sekitar kamar. Termasuk melihat Udin yang sedang tidur. Jadi, Udin dan David ini memang kebagian kasur yang di bawah, sehingga mereka bisa saling lihat. Nah, pas lagi melek itulah, tiba-tiba David mendengar suara di depan kamar kami. Srek, srek, gitu. Semacam suara kursi yang lagi diseret. Tidak lama kemudian, David melihat ada bayangan hitam keluar dari kamar mandi. Bayangan itu jelas banget, dan sosoknya seperti seorang perempuan. Kenapa David bisa melihat sosok bayangan padahal lampu kamar mati? Jadi gini, lampu kamar memang mati, dan kondisi memang gelap. Tapi lampu kamar mandi nyala, dan pintunya juga terbuka. Jadi, ketika ada sosok yang keluar dari kamar mandi atau berdiri di depan kamar mandi, pasti terbentuk bayangan. Nah, tapi kali ini beda. Karena bukan lagi suara kursi diseret. Malam kedua, lagi-lagi David mendengar suara. Tapi suara ketukan pintu. Suara ketukan ini berjeda. "Siapa?" kata David. Tapi tidak ada jawaban. Namun kala itu David mendengar ada suara langkah kaki yang menjauh. Kala itu David pikir ini adalah ulah orang iseng. "Apaan sih? Malam-malam rese, ganggu orang tidur aja," gumamnya. Hingga akhirnya David pun berhasil tidur kembali. Lalu, apakah gangguan yang dialami David berakhir? Ternyata tidak. Karena di malam ketiga, lagi-lagi David terbangun. Terbangun tepat di pukul 1 dini hari. Saat itu, David kembali mendengar suara di pintu. Tapi kali ini bukan diketuk, lebih tepatnya digedor. Kala itu suaranya cukup keras dan cepat, seperti ada orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat itulah David mulai merasa ada yang aneh. Karena rasanya tidak mungkin teman-temannya yang baru saja mudik ke kampung halaman tadi pagi udah balik lagi. Apalagi selarut ini. Lagi pula, David tahu betul kalau gerbang asrama pasti sudah ditutup oleh satpam jam 11 malam. Posisi David waktu itu memang sedang sendirian, karena kebetulan semua teman sekamarnya sedang mudik saat weekend. David memang sengaja tidak mudik karena ada deadline tugas. "Sial, aku sendirian di asrama malam-malam gini," katanya dalam hati. Tapi waktu itu, David masih diam saja, tidak merespon apapun. Dan tidak berselang lama, pintu kamar kembali digedor. Semakin lama semakin keras ketukan itu. David yang mulai ketakutan hanya diam di kasur dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba semuanya kembali hening. Namun ternyata tidak berselang lama, David mendengar suara seorang wanita. Suaranya kecil, tapi cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. "Aing nyaho, maneh can sare." Diikuti oleh suara tertawa melengking khas Teteh Kunti. Waktu itu, David hanya bisa berdoa dalam hati semoga malam ini cepat berlalu. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Fridus sebelumnya. Aku berpendapat jangan-jangan pelakunya sama. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Fridus di gedung fakultas. "Dus, kamu udah diceritain sama David belum?" tanyaku. "Cerita apa?" jawab Fridus. Lalu, kuceritakan kembali apa yang diceritakan David. Fridus hanya bisa terdiam kemudian berkata, "Seperti yang menimpaku waktu itu kan, Jar?" "Kok bisa ya?" tanyaku. "Aku sebenarnya pernah sih dengar suara geretan kursi di tengah malam di lorong depan kamar. Tapi
Tapi aku masih positive thinking, lanjutku. Aku juga pernah ketindihan, Jar, kata Fridus. Jadi menurut Fridus, dia pernah terbangun pada tengah malam. Tapi dia sendiri kurang tahu posisinya jam berapa. Waktu itu, Fridus yang sedang tidur merasa seperti ada yang menekan dari atas. Badan Fridus bahkan sampai tidak bisa bergerak. Namun, dia masih bisa membuka mata dan melihat sekeliling. Termasuk bisa melihat aku dan David yang sedang tertidur pulas. Semakin Fridus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tidak dapat bergerak sampai ujung jarinya. Di saat itulah, dia menyadari bahwa ada yang menimpanya. Dia melihat bayangan merah di atasnya. Semakin lama, semakin terlihat jelas dan membentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Fridus, seperti sedang memperhatikan wajah Fridus dengan muka yang sudah tidak berbentuk. Fridus yang ketakutan mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, namun tidak bisa, hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, dia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Dia pun langsung duduk dan beristighfar untuk menenangkan diri. Kala itu, Fridus melihat jika waktu menunjukkan pukul 3 dini hari dan melihat semua teman-teman sekamarnya sedang tidur tertutup selimut. Fridus waktu itu tidak terlalu menanggapi hal tersebut dengan serius karena dia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Begitulah cerita Fridus. Dan entah kebetulan atau apa, selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, kami penghuni kamar mulai sering mengalami kejadian aneh. Seperti ada kursi depan meja belajar yang bergeser sendiri, suara ketukan pintu di kamar mandi, jemuran handuk yang tiba-tiba terguling, sampai makanan yang baru dibeli tiba-tiba basi. Semakin lama, suasana kamar asrama juga semakin tidak kondusif. Udin dan Fridus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai di mana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, akhirnya aku yang diganggu. Pada awalnya, aku terbangun pada pukul 1 dini hari. Saat itu semuanya sedang mudik, dan giliran aku yang tidak balik karena menjadi panitia acara di kampusku. Kala itu aku terbangun karena tenggorokanku terasa kering dan haus. Jadi aku turun dari kasurku yang ada di atas untuk mengambil minum di meja. Saat sedang minum, terdengar suara seretan kursi dari luar. Awalnya aku mencoba cuek karena takut sedang berada sendiri di kamar. Jadi begitu selesai minum, aku langsung kembali ke kasur atasku yang berada di dekat kamar mandi. Waktu itu, kembali terdengar suara seretan kursi. Sret, sret, begitu terus berulang kali. Dan karena merasa terganggu, aku pun menggertak dengan suara keras. Gandeng! Langsung seketika, suasana menjadi hening, tidak ada suara apapun lagi. Di sini posisiku tidur telentang. Tapi tiba-tiba, dari hening itu, muncul sosok wanita bergaun merah, berambut panjang dan bermuka rata, duduk di atas badanku sambil berkata sangat kencang. Tongsok ngatur aing. Lalu sosok tersebut menghilang. Semenjak itu, setiap ada suara apapun, aku tidak pernah lagi menanggapinya sedikit pun, karena aku sendiri sangat kapok. Menurut beberapa temanku yang paham tentang dunia gaib, asrama gedung tempat aku tinggal memang ramai oleh mereka yang tidak kasat mata. Kebanyakan dari mereka berasal dari tempat lain. Namun bisa sampai ke sini setelah mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betah di sini dan menetap di sini. Sementara itu, aku yang sudah berada di asrama tersebut selama 1 tahun, akhirnya keluar dari asrama dan mengontrak di rumah yang berada tidak jauh dari kampus. Lalu, apakah rumah kontrakanku bebas dari gangguan mereka yang tidak kasat mata? Ikuti cerita saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!